Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Sebetulnya di sini ada satu pengenalan mengenai Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ditangkap oleh Herodes sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit, yang sudah misalnya itu pewarta kebenaran yang mempunyai banyak pendengar, misalnya penikmat pendengar dari kebenaran itu. Herodes langsung berpikir bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Herodes di sana sebetulnya adalah orang yang senang melihat atau mendengarkan adanya kebenaran itu. Dan dia melihat bahwa kebenaran pasti itu memikat banyak orang. Dan kadangkala juga menantang orang untuk berpihak pada kebenaran itu atau menolaknya. Herodes di sana ada dalam kebimbangan. Tetapi dia lebih mendahulukan, dalam kebimbangan itu lebih mendahulukan prestis dirinya, harga dirinya, egois yang ada dalam dirinya yang lebih dinomorsatukan. Sehingga kebenaran Tuhan itu tidak pernah yang namanya mengubah kehidupannya. Karena dia hanya bertindak sesuai dengan apa yang dia pikirkan sebagai yang menyenangkan. Sehingga dia justru membunuh pewarta kebenaran itu. Dia mampu untuk membunuh dan membungkam suara kebenaran itu. Jadi kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari saja sudah tampak nyata bahwa kalau orang mematikan suara hatinya, menomorsatukan kenyamanan, harga dirinya, dan egois, dia membungkam kebenaran yang ada dalam hati nuraninya. Dan kalau dia membungkam kebenaran dalam hati nuraninya, maka dia juga akan membungkam kebenaran yang dia tangkap melalui telinganya. Sehingga mungkin kalau orang itu mempunyai kekuasaan, dia akan mampu untuk membungkam orang yang menyuarakan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang menyinggung dirinya. Yang seolah-olah ini mengevaluasi kehidupannya. Dan dia bisa membungkam itu. Bagi diri kita pribadi, sosok Herodes ini menjadi potret bagi diri kita. Apakah kita juga sama dengan Herodes? Kita senang dengan khotbah, kita senang dengan pewartaan.
Namun apakah pewartaan itu mengubah kehidupan kita? Ataukah justru kita senang mendengarkan kebenaran, warta yang membahagiakan, tetapi hidup kita tetap manusia lama, mencari apa yang kita senangi saja, dan ego kita lebih berperan. Kita bisa berpotret dari Herodes. Ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Ambil contoh konkret. Ibu, bapak mendengarkan khotbah misa hari Minggu yang lalu, seminggu yang lalu? Mendengarkan? Sudah ada 7 hari ya paling tidak selisih khotbah hari Minggu yang lalu, betul? Sudah ada selisih. Sudah ada perubahan sesuai dengan isi khotbah yang dikhotbahkan oleh romonya? Halo? Romone nyiapke khotbah untuk berkhotbah hari Minggu. Karena hari Minggu itu umat lebih banyak dibanding dengan misa harian. Kesempatan berkhotbah. Keluar dari misa, komentar umat. Oh, misa, khotbahi api, khotbahi elek, khotbahi mengubarkan, khotbahi mengkritik segala macam. Ada komentar, banyak komentar tentang khotbah itu. Tetapi apakah khotbah itu mengubah kehidupan kita? Untuk semakin lebih baik. Ada perubahan paling tidak sedikit lah. Sehingga hidup kita tidak seperti Herodes. Justru mematikan hati nuraninya dan menomorsatukan egoisnya. Sehingga dia tetap hidup sebagai pribadi yang lama. Walaupun dia penyuka suara kebenaran itu. Maka Herodes ini menjadi semacam kritik bagi diri kita. Apakah saya ini juga semacam Herodes ya? Bisa berkomentar tentang hal yang baik, tetapi tidak mengubah hal yang baik itu sesuai dengan hidup kita. Untuk mengubah apa yang ada dalam hidup kita yang jelek ini, mungkin ada aspek-aspek yang buruk itu berubah. Baik, ini baru misa. Seminggu yang lalu ternyata tidak berubah. Baik, orang yang niat untuk mau berubah adalah orang yang mengaku dosa seringkali. Mengaku dosa. Orang mengakukan dosa itu. Tetapi apakah ada perubahan setelah pengakuan dosa itu? Ada pertobatan. Kadangkala justru walaupun selisih dari pengakuan dosa yang satu ke yang lain itu biasanya berbulan-bulan. Benar ya? Misalnya yang paling pendek adalah kalau orang mengaku dosa dari Advent, lalu nanti mengaku dosa ke Prapaskah. Hanya mungkin 4 bulan selisihnya. Dibanding dengan dari Prapaskah ke Advent. Itu bisa 8 bulan. Lebih lama, 2 kali. Jadi yang pendek saja. Bisa jadi orang mengakukan dosa yang sama. Yang sudah diakukan Advent, Prapaskah diakukan lagi. Berarti kita menyukai kebenaran, penikmat kebenaran, tetapi mempengaruhi hidup kita enggak? Walaupun kita belum sekejam Herodes, namun kita hampir mirip. Kalau Herodes dia kejam karena mampu membungkam orang yang mewartakan kebenaran. Kalau kita baru istilahnya itu sing penting pokoknya hidupku nyaman, seneng gitu. Nah, ibu bapak, saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka bacaan Injil hari ini jangan sampai justru kita menjadi seperti Herodes yang mematikan hati nuraninya sehingga lebih menomorsatukan prestasi, karir, harga diri, egoisnya semata, pokoknya yang dicari adalah nyaman dan nama baiknya. Dengan seperti itu, justru kalau kita mematikan hati nurani, maka kebenaran tidak akan berjalan. Maka untuk menumbuh kembangkan sang sabda, sang firman itu, hati nurani kita ini adalah yang harus kita buka. Karena ada bahaya yang lain. Bahaya yang lain adalah orang mewartakan kebenaran, tetapi justru
dengan menindak orang lain yang tidak berjalan dengan sesuai dengan kebenaran itu. Padahal kebenaran selalu mau mengarahkan kita ke arah kebaikan, ke arah kebijaksanaan. Tetapi orang yang melakukan kebenaran itu justru melakukan tindakan semena-mena. Justru inilah karena kadangkala kebenaran dipakai sebagai alasan untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menekan banyak orang. Di tengah masyarakat kita kerap kali menemukan itu. Maka orang yang melakukan aspek perubahan hidup sesuai dengan kebenaran itu, dia adalah orang yang bijak di depan Tuhan. Dengan segala kelemahannya, keterbatasannya, dia tetap setia untuk melakukan kebenaran itu. Walaupun tertatih-tatih, walaupun itu agak sulit. Maka mari kita membangun kehidupan kita dengan penuh pertobatan. Selamat merenungkan.